kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Merasa lebih kuat, merasa lebih besar, merasa lebih berkuasa, merasa lebih dari segalanya. Tindak penindasan yang berujung pada kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang telah kita hina dengan perkataan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Kita tak pernah tahu bagaimana ia menyikapi kehidupan setelah ia menjadi korban. Hari ini kita ngapain sih? Udah kali gitu kayak ada sedikit saya juga sama sih kayak gitu jelek banget. Ayo guys kita caps. Kelas ini akan baru. Silakan mulai perkenalan diri dulu. Ada yang bisa jawab? Bisa Kak. Ayo, ayo, gimana? Iya kan sih satu bang. Ada langsung langsung fine. Anak-anak udah dari kelas selesai, silakan kembali ke rumah masing-masing.
ragu kita iya ya bela-bela dia dia temen gua terus apa apa namanya tapi aku nggak boleh kayak gini mau sampai kapan sih kayaknya ini bakal jadi sangat kamu berani kamu cemen kamu berani kenapa kamu gak apa-apa sampai sana ada bisa bicara malah gitu kalian ada masalah apa sama Siti? Siapa yang ngajarin kalian berbuat seperti itu? Di sekolah ini nggak ada yang ngajarin kalian seperti itu, tapi kan nggak ada bukti, Bu. Kata siapa? Ini buktinya. Wah, kok kamu sih? Jadi salah kali kan kalian? Main dari lagu ini. Coba saya lihat. Coba Ibu minta tolong panggilkan Siti dan orang tuanya. Baik, Bu. Ibu permisi, ini orang tua Siti dan Siti. Bagaimana ya, Bu? Mereka akan membuli anak saya dan juga anak saya ini. Ini mereka akan minta maaf kepada Siti dan Ibu. Dan mereka tidak akan mengulanginya lagi. Maksudnya kalian ngebully anak saya? Cuma buat senang-senang kok, Bu. Kita juga nggak senang sih ada Ibu sekolah di sini. Dan sekarang kita kayak mau minta maaf dan nggak jadi juga kan, Bu. Jadi saya mau minta maaf. Beneran nggak tuh minta maafnya? Mau lagi nggak tuh? Obat deh, Bu, badan. Minta maaf ya, Siti. Mamanya Siti minta maaf. Ya saya maafin, tapi jangan ulangi lagi ke anak lain ya. Ibu sih minta maaf ya. Maaf ya Bu, Siti saya minta maaf. Si Bu. Maaf ya, Bu. Makasih ya kalian semua. Lanjut, Bu. Halo semuanya, selamat datang di Tenor Simon. Perkenalkan, saya Karina Atia. Kali ini saya akan membahas seputar tentang cyberbullying. Di sini ada dua narasumber saya. Yang pertama ada Dina Putri dan juga ada Suci Ramadhani. Hai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara pencegahan cyberbullying. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan bullying. Bullying merupakan tindakan yang merugikan yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Dan apa aja sih dampak dari bullying itu? Dampak dari bullying itu bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik pada. Nah, kalau ngomongin sekolah, namanya sekolah kan pasti kita ketemu sama orang yang karakternya macam-macam. Terus kita juga nggak bisa maksain orang itu tuh bisa sama apa yang kita pengen. Pasti banyak lah masalah-masalah bullying. Apalagi kan zaman sekarang di sosial media tuh banyak banget korban-korban bullying yang aku lihat. Nah, dari cerita itu aku juga sama Suci punya cerita juga nih.
aku sama Suci itu ya teman dekat lah. Aku duduk juga sebangku ya. Aku soalnya juga Kan sering banget ya aku iya, mulai dari jajan, istirahat kayak gitu. Nah, jadi kita itu satu kelas sama orang yang suka nyindir Iya. gitu. Jadi dia tuh suka hina pakai bahasa yang gak Iya. Nah, jadi suatu ketika namanya pelajaran itu kan pasti ada kerja kelompok. iya itu pasti. Nah, ketakutan kita tuh kayak nggak pengen banget satu kelompok sama dia sih. Sama dia suka gini tuh. Soalnya kita takut banget buat disindir gitu loh, bukan karena kita takut sama dia, cuman omongannya itu bikin kayak hati kita tuh gimana ya, gak nyaman gitu deh sih ya Ci. Iya. Akhirnya kita ya udah masuk ke kelompok itu. Karena itu juga udah dipilihin dulu Iya, kan. jadi kita mau nggak gak mau. Iya, jadi kita nggak bisa milih untuk Anak ya. biasanya kan kalau kelompok kayak kalau sama dia ya udah dia aja sama mereka yang udah kenal dan dekat. Nah, kali ini tuh dipilih, jadi kayak yang tadinya nggak dekat akhirnya dicampur jadi satu kan jadi bentrok. Iya. Nah, bersyukurnya itu waktu itu kerja kelompoknya itu nggak di rumah ya Ci, tapi di sekolah. Kita nggak di jadi kalau misalkan Kalau di rumah takutnya takut makin di pojok-pojok Iya, iya dia juga juga gitu. Nah, pas hari itu kerja kelompok kita juga ngerjain ya Ci, kita dikasih tugas apa yang dia kasih kita kerjain, tapi selalu aja dia tuh kayak nyari celah kesalahan kita gitu kan. Oh, cari kesalahan kalian. Iya, kayak gitu. Terus Ya dia juga sering banget ya nggak mau bantuin. Padahal kan itu kerja kelompok. Namanya kerja kelompok kan harus bareng-bareng. Bareng, ya. iya. Nah tapi dia tuh nggak mau jatah, nggak mau selalu kita terus. Iya, jadi kayak mereka ngandelin kita kita. iya mengandalkan kita gitu. Ya udah, terus untuk nggak memperpanjang masalah ya udah kita kerjain aja. Sebenarnya kita kesel, Iya. tapi kita nggak berani. Bukan nggak berani gimana ya, karena kita nggak mau ribut gitu loh. Dia ada masalah jadi lebar ya. Iya. Jadi udah kita Tapi tetap aja dia kayak ngomong-ngomongin kayak lu tuh gimana sih kerja gini ngebecus kayak gitu segala macam, dia pokoknya ngejelekin kayak gitu. Sering juga ngomongin di belakang macam-macam pokoknya, sampai akhirnya kita kayak mikir ya udah deh Ci, kita berdua aja kayak kemana-mana, saking udah apa ya, sakit hatinya gitu loh, kayak ya udah kemana-mana berdua, terus paling hati-hati banget, jadi gak gampang percaya sama orang gitu ya. Kayak gitu, itu aja sih ceritanya. Oke, dari kejadian yang kalian alami pada saat itu, gimana sih kalian cara mengatasinya? Ya itu, kita diem bukan karena takut ya sih, tapi kita nggak mau memperpanjang masalah itu. Jadi kita kayak ya udah, mungkin itu terjadi karena kesalahan kita juga, kayak gitu. Terus ya tetap dijalanin walaupun ya emang sebenarnya takut, tapi kalau misalkan makin dilawan pasti kan dampak ke kita berduanya makin gede ya. dan dianya juga kayak semakin bisa buat membuli kita itu keluar ya. Karena dia juga backingannya ya banyak, teman-temannya juga banyak, jadi rombongan gitu. Oke, mungkin kalian punya pesan yang ingin kalian sampaikan pada teman-teman saya yang mungkin sekarang sedang merasakan atau pernah mengalami bullying pada saat masa. Pesan buat teman-teman, kalian cukup aja melakukan yang menurut kalian baik, jangan pernah dengerin kata-kata orang, karena kalau orang-orang itu nggak suka sama kita pasti dia bakal cari celah untuk membela kita. Jadi lakukan aja, tetap jadi diri sendiri. Kalau memang dia melakukan hal itu sampai menyakiti dan membuat kalian tuh tertekan, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk cerita ke orang yang kalian percaya, karena selama masalah itu kamu pendam, semakin buruk juga dampaknya yang bakal kamu alami. Kita semua podcast kali ini akan menyampaikan untuk kalian yang pernah merasakan bully atau menjadi pembuli, stop bully dan hargai orang masing-masing. Terima kasih. Demikian pembahasan tentang pencegahan cyberbullying. Terima kasih yang telah mendengarkan dan menyaksikan video podcast kami pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua yang sudah mau hadir dan meluangkan waktunya di sini. Semoga apa yang kalian share pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman kalian di luar sana. Pastikan mencicipi kata-katamu sebelum kamu memudahkannya. Meniup lilin orang lain tidak membuat lilinmu bersinar lebih terang. Keberanian adalah api dan bullying adalah asapnya. Sekian, terima kasih dan thanks for watching.